dari hari Senin sampai hari Rabu kami melakukan operasi 11 orang tewas, luka-luka kami belum pastikan. Serangan brutal yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata yang berafiliasi dengan organisasi Papua Merdeka pada tanggal 6 hingga 7 April 2025 di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, kembali mengguncang stabilitas keamanan nasional. Target serangan kali ini adalah para pendulang emas tradisional yang sedang bekerja di dua lokasi, yaitu lokasi 22 dan Muara Kum. Aksi teror tersebut tidak hanya mengakibatkan 11 orang warga sipil kehilangan nyawa secara tragis, tetapi juga menyebabkan 2 orang lainnya disandera dan 8 orang dinyatakan hilang setelah terpisah dari rombongan. Puluhan warga lainnya, tepatnya 35 orang, terpaksa mengungsi ke Kampung Mabul guna menghindari ancaman lanjutan, memperlihatkan betapa besar dampak psikologis dan sosial dari kekejaman kelompok bersenjata tersebut terhadap masyarakat lokal. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, secara tegas menyatakan bahwa para korban merupakan penduduk sipil yang mencari nafkah melalui aktivitas pendulangan emas, bukan bagian dari aparat keamanan atau organisasi militer lainnya. Serangan yang dilakukan oleh kelompok tersebut berlangsung secara sporadis dan tanpa pandang bulu, mencerminkan nihilnya rasa kemanusiaan dari para pelaku. Fakta ini menggarisbawahi bahwa kelompok tersebut tidak lagi hanya menargetkan simbol-simbol negara, melainkan mulai menyasar masyarakat sipil sebagai bagian dari upaya menciptakan ketakutan dan ketidakstabilan yang meluas di Papua. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pola kekerasan yang dilakukan semakin tidak terkontrol dan berpotensi menimbulkan eskalasi konflik yang lebih luas jika tidak segera ditangani dengan serius oleh negara. Situasi ini mendorong pemerintah untuk segera meningkatkan sistem pengamanan di wilayah rawan seperti Yahukimo dengan menambah personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, serta memperkuat logistik dan infrastruktur pendukung keamanan. Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pelaku terorisme yang mencederai kedaulatan dan keselamatan rakyat Indonesia, sambil terus melanjutkan upaya pembangunan sosial ekonomi di Papua. Penyerangan terhadap masyarakat sipil ini menunjukkan pentingnya pendekatan keamanan yang seimbang dengan strategi kesejahteraan masyarakat, karena ketidakstabilan sosial ekonomi kerap dimanfaatkan oleh kelompok separatis sebagai alat propaganda dan perekrutan. Dengan meningkatnya serangan terhadap warga biasa, kehadiran negara tidak hanya harus nyata dalam bentuk perlindungan fisik, tetapi juga dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Evakuasi para korban yang berhasil ditemukan menghadapi tantangan berat karena kondisi geografis Papua yang terjal, serta cuaca ekstrim yang seringkali menghambat pergerakan tim penyelamat. Dalam situasi seperti ini, koordinasi antara berbagai unsur, seperti Satuan Tugas Damai Kartens, Badan SAR Nasional, serta unit-unit medis menjadi sangat vital untuk memastikan proses evakuasi berjalan cepat dan aman. Upaya pencarian 2 orang yang disandera serta 8 orang yang hilang masih terus berlangsung, sementara aparat keamanan terus mengejar dan menyisir wilayah-wilayah yang dicurigai menjadi persembunyian para anggota kelompok tersebut. Proses investigasi juga ditingkatkan, termasuk identifikasi para pelaku dan pemetaan jaringan logistik mereka. Jadi gini, propaganda atau istilahnya tipu muslihat itu sudah acap kali sering disampaikan oleh KKB. Seperti yang kemarin misalnya dia bilang bahwa saya bisa mau bilang bahwa harus ada pengosongan karena kita sudah akan perang bla 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 gitu. Itu sifatnya intimidasi kepada masyarakat sehingga masyarakat ragu untuk kerja, ragu untuk beraktivitas, tidak mau ke kebun dan sebagainya gitu ya. Termasuk yang 11 orang yang diklaim sebagai tentara. Tentara itu tercatat namanya, terregister namanya. Hari ini tidak ada satupun prajurit TNI atau Polri yang gugur di sana. Artinya apa? Artinya itulah hoax yang disampaikan oleh pihak KKB supaya dia lepas dari tuntutan hak asasi manusia bahwa dia melakukan kekejian, kebiadaban dengan membunuh masyarakat yang bercoba jadi peluang. Nah, gitu ya. Jadi itu yang acap kali dilakukan oleh pihak KKB selama ini. Gitu. Dia berpura-pura itu militer. Kenapa dia bilang itu militer? Supaya dia terlepas dari tuduhan bahwa dia sebagai pelanggar hak asasi manusia. Makanya dia sampai itu paling gampang itu tentara katanya. Itu sama kejadiannya dengan penganiayaan dan pembunuhan terhadap guru dan nakes yang lalu. Dia bilang kan gitu kan, wah itu tentara, intel TNI bah. Faktanya apa? Memang dia guru, memang dia nakes gitu ya. Tapi dibilang bahwa itu adalah tentara. Nah itu supaya dia tidak dituduh dunia internasional bahwa dia adalah pelanggar hak asasi manusia. Itu Mbak Putu kira-kira. Situasinya Pak,
Itu menjawab konfirmasi yang tadi. Tapi soal situasinya sekarang di sana seperti apa, itu bagaimana pengamanannya, sama apakah 11 orang yang korban ini betul ada dan sudah dievakuasi? Ya, kalau jadi memang sipil ya Pak ya? Ya, artinya informasi itu kita terima, kemudian bahwa memang itu sipil, dan nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk mengevakuasi dan mencari betul di mana letak daripada korban-korban tadi, gitu ya. Pemerintah Indonesia dan seluruh aparat terkait kini dihadapkan pada tantangan besar. Selain menumpas akar kekerasan di Papua, juga harus membangun kepercayaan dan rasa aman bagi masyarakat sipil agar mereka tidak terus menjadi korban konflik berkepanjangan. Pendekatan multidimensional yang menggabungkan aspek keamanan, kesejahteraan, dan diplomasi sosial perlu dikuatkan agar Papua dapat benar-benar menjadi bagian integral dari Indonesia yang aman dan sejahtera. Selain dampak langsung terhadap korban jiwa dan psikologis masyarakat, insiden kekerasan ini turut memberikan tekanan besar terhadap stabilitas perekonomian lokal yang bergantung pada sektor pendulangan dan usaha kecil masyarakat. Aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Yahukimo menjadi lumpuh total akibat meningkatnya rasa takut dan trauma. Pendulangan emas yang sebelumnya menjadi salah satu sumber penghidupan utama kini terpaksa dihentikan, memicu potensi terjadinya lonjakan pengangguran dan penurunan pendapatan masyarakat setempat. Ketidakstabilan ini akan berdampak jangka panjang terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, apalagi jika konflik tidak segera mereda. Pemerintah harus segera menginisiasi program pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial agar masyarakat dapat kembali menjalankan kehidupan mereka dengan rasa aman. Dalam konteks geopolitik dan hubungan pusat daerah, serangan ini mempertegas perlunya penguatan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan adil di wilayah Papua. Ketimpangan pembangunan selama ini menjadi celah yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok separatis untuk memupuk ketidakpuasan dan memperbesar dukungan terhadap aksi-aksi kekerasan. Oleh karena itu, pendekatan keamanan harus disertai dengan strategi pembangunan berbasis partisipasi masyarakat lokal, yang memberikan ruang bagi orang asli Papua untuk terlibat aktif dalam menentukan arah pembangunan wilayah mereka. Dengan demikian, upaya menjaga integrasi nasional dapat dilakukan secara lebih humanis dan berkelanjutan. Serangkaian aksi kekerasan yang dilakukan KKB juga berdampak pada meningkatnya beban negara dalam pembiayaan operasi militer dan pemulihan pasca konflik. Setiap penambahan pasukan, penyediaan logistik, serta biaya evakuasi dan bantuan kemanusiaan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam jangka panjang, situasi ini menjadi tidak efisien dan membebani anggaran jika tidak disertai upaya preventif yang kuat. Negara harus segera menetapkan kebijakan jangka panjang yang mengedepankan resolusi konflik, berbasis dialog dan pemberdayaan masyarakat, di samping tetap tegas dalam memberantas elemen-elemen bersenjata yang mengancam keutuhan wilayah. Dari sisi diplomasi internasional, eskalasi kekerasan di Papua juga menjadi sorotan komunitas global, terutama dari negara-negara yang memperhatikan isu hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa setiap tindakan yang diambil dalam penanganan konflik Papua tetap mengedepankan prinsip hukum internasional dan HAM, transparansi informasi dan pelibatan lembaga-lembaga independen dalam pengawasan menjadi penting agar narasi internasional tidak dikuasai oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan memisahkan Papua dari Indonesia. Upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia harus memperkuat posisi bahwa integrasi Papua ke dalam NKRI adalah sah dan berdasarkan pilihan politik rakyat melalui referendum di masa lalu. Akhirnya, tragedi yang terjadi di Yahukimo ini harus menjadi momentum refleksi nasional untuk memperkuat strategi integrasi sosial, politik, dan ekonomi Papua ke dalam kerangka pembangunan Indonesia yang adil dan merata. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk hadir sebagai pelindung keamanan, tetapi juga sebagai fasilitator kemajuan yang mampu menjawab keresahan masyarakat Papua secara menyeluruh. Dengan kebijakan yang inklusif, responsif, dan konsisten, Papua tidak hanya akan terbebas dari ancaman kelompok bersenjata, tetapi juga tumbuh sebagai wilayah yang setara, damai, dan berdaya saing tinggi dalam lingkup nasional maupun global.